Baiklah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Insinyur Ivon Deni Mema, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan diseminasi ataupun berbagi praktik baik tentang apa yang telah saya dapat dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Dan pada saat ini untuk diseminasi ini adalah aksi nyata saya tentang budaya positif yang telah kami pelajari di modul 1.4. Bapak Ibu, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Rinaldi Januar Subdit SPD, dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Minahasa, PGP Sulawesi Utara. Bapak Ibu yang saya kasihi, untuk budaya positif yang telah kami pelajari adalah berupa penerapan ataupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, sebagai kesimpulan saya adalah mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya bahwa guru yang baik adalah guru yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif yang ada terkunci seperti apa. Berikut juga seperti disiplin untuk memotivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol orang guru, serta pembuatan keyakinan kelas, atau juga penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sebelum lanjut Bapak Ibu, marilah kita berefleksi, marilah kita memahami ataupun marilah kita melihat kembali hal positif apa yang kita pahami yang ada di sekolah kita. Mohon bantuan satu guru untuk merefleksikan hal positif apa yang berada di sekolah kita saat ini, yaitu SMK Negeri 1 Tomaliu. Mungkin di sini ada mentor saya, CGP Angkatan 7, Ibu Vivi. Bisa kamu refleksikan untuk hal positif apa yang ada di sekolah menurut Ibu Vivi? Untuk hal positif ini, hal positifnya yaitu adanya saling kolaborasi yang baik di antara sama pihak guru, sehingga ini Sekolah adalah berkolaborasi, bahkan pun hal-hal karakter yang akan ditimbulkan oleh sekolah. Modul sebelumnya kami telah belajar tentang visi guru penggerak, dan visi guru penggerak itu adalah sebagai acuan kami yang telah mengikuti program ini untuk menerapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Dan pada kesempatan kali ini untuk hadir di kepala sekolah, juga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, di saat ini ada beberapa hal yang telah kami pelajari tentang budaya positif. Yang pertama tentang disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin, tentunya itu lebih mengarah kepada keteraturan. Kalau kita mendengar kata disiplin, kita lebih membayangkan teratur, terarah kepada satu tujuan. Nah, hal ini merupakan cara untuk menerapkan disiplin, untuk mengajarkan kepada anak tentang bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang sebentar nanti akan saya sampaikan ada nilai-nilai kebajikan yang timbul di warga sekolah. Hal ini juga lebih mengarah kepada disiplin diri yang dapat mengontrol dari dalam melakukan segala tindak disiplin. Jadi hal disiplin positif ini yang kita tunjukkan dari dalam diri kita ketika kita telah belajar budaya positif ini. Hal ini juga dapat membuat murid memahami motivasi internal bukan akibat dari paksaan ataupun dari hukuman yang ada dalam dirinya sendiri.
Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan secara universal tentunya sudah kita lihat bersama atau sudah kita ketahui bersama. Yang jadi pertanyaan di sini, hal nilai-nilai kebajikan apa yang sangat kita butuhkan bagi sekolah kita? Adakah yang bisa membantu saya untuk menjawab nilai-nilai kebajikan apa yang sangat kita butuhkan yang ditimbulkan oleh murid-murid kita? Mungkin dari Ibu Makasih bagian kesiswaan, satu hal kebajikan yang menurut Ibu sangat penting bagi sekolah ini yang ditimbulkan oleh murid. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Dan masih banyak keadaan bermain tapi tetap harus mengenai nilai kewajiban yang ada di sekolah ini. Pertama adalah karakter siswa, kedua karakter sikap dan karakter siswa. Dan apa yang akan menjadi solusi dari orang apa yang orang tua kurang akan kepada siswa supaya orang bisa mendengar apa yang orang tua untuk bisa diperhatikan oleh siswa. Jadi pertama orang harus meningkatkan disiplin, kurang arahkan kepada siswa, kurang melihat dari karakter siswa, kurang menanamkan disiplin siswa. Kalau kau suka tanamkan itu, kurang bisa melihat mereka dengan berdasarkan Terima kasih Ibu Makasih Siswaan. Jadi Bapak kita untuk kepala sekolah yang akan mengadakan kita. Jadi saya di sini akan mencoba terus memberikan apa yang saya telah pelajari selama kurang lebih 3 bulan dalam melaksanakan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, nilai kebajikan universal ini sangat penting untuk kita timbulkan di sekolah. Tetapi tentunya butuh satu menjadi indikator. Misalkan Bapak Odi di dalam mensukseskan program 4.0 dari SMK sangat perlu nilai inovatif atau bergotong royong dari siswa. Nah, bagaimana Bapak Odi menimbulkan itu dengan budaya positif yang ada? Selanjutnya Bapak Ibu, kami telah belajar juga untuk menggerakkan siswa. Bukan hanya siswa, guru juga. Bukan hanya guru, bahkan keluarga sekolah juga. Kalau ketika orang ingin menggerakkan seseorang, seperti slogan dari guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Kalau kita suka menggerakkan seseorang, kita akan menggunakan 5 kebutuhan dasar manusia. Di situ ada penguasaan, di mana itu kita membuat orang ini mempunyai kuasa atas suatu program. Nah, itu dengan bekerja. Contoh konkretnya, ketika ditunjuk sebagai ketua panitia, dia ada penguasaan, dia akan bergerak melakukan kegiatan yang kita harapkan. Nah, di situ juga ada kasih sayang dan rasa terima kasih, rasa diterima. Jadi ketika kita menunjukkan sikap kasih sayang kepada seseorang, contohnya Bapak Yopi, saya menunjukkan sikap kasih sayang kepada Bapak Yopi, tentunya dengan harapan Bapak Yopi akan bergerak melakukan hal-hal yang positif. Di situ juga ada kesenangan. Artinya kita melakukan sesuatu hal, kalau orang senang, happy. Nah, dari Sumi makan ikan bakar, status ikan bakar, tapi makan goreng. Dia happy, tapi tetap dilakukan seperti itu. Jadi itu atas dasar kebutuhan manusia, kesenangan. Nah, ada juga kebebasan. Karena kalau orang bekerja sebagai guru, tentunya mengajar, terus orang terlalu ditekan dengan administrasi. Mungkin orang tidak akan mengajar dengan baik, melaksanakan tujuan pembelajaran. Kalau orang bebas, nah bebas ini dalam kata apa? Kalau orang menyelesaikan administrasi, tentunya orang akan bergerak. Nah, begitu juga untuk murid. Kalau murid telah memberikan mereka rasa kebebasan, rasa kasih sayang kepada mereka, bertahan hidup di 5 kebutuhan dasar ini, tentunya murid yang Tuhan harapkan itu akan terwujud. Bapak Ibu, ada juga untuk motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini dijabarkan dari 3, yaitu hukuman, penghargaan, dan kepercayaan atau restitusi. Untuk hukuman ini untuk menghindarkan
ketidaknyamanan dari hukuman tersebut dan penghargaan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk kepercayaan atau restitusi ini menjadi orang yang mereka inginkan, mereka lebih bebas dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari hal-hal yang kita belajar ini, ada hal-hal yang wajib kita terapkan dan ada hal-hal yang akan kita diskusikan bersama pada diseminasi ini. Seperti ini, ada motivasi perilaku dari manusia. Seperti yang saya katakan tadi, motivasi internal. Ini muncul dari dia, dalam diri dia, karena dia memiliki sikap untuk menghindari atau menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu definisi dari motivasi eksternal. Ada motivasi internal dan eksternal. Nah, Bapak Ibu, di dalam kita memberikan motivasi kepada murid, di dalam kita memberikan motivasi kepada murid, kita hindari yang namanya hukuman. Kenapa di sini saya katakan kita hindari yang namanya hukuman? Karena kami belajar bahwa ketika kita memberikan hukuman, tentu itu akan membekas kepada anak didik kita. Misalkan ketika mereka tidak mengerjakan suatu soal atau tugas yang kita berikan, kita memberikan mereka hukuman. Sebelum saya belajar modul 1.1 ini, titik 2, titik 3, 4, proses pembelajaran yang telah saya lakukan seperti itu. Saya memberikan hukuman dengan secara verbal ataupun secara fisik. Nah, setelah saya belajar ini, ternyata apa yang saya lakukan, memberikan hukuman kepada murid itu bukanlah hal yang tepat, bukanlah menjadi hal yang jalan keluar bagi kita untuk satu tujuan yang kita harapkan. Karena ketika kita memberikan hukuman, murid itu akan membekas. Pak Renal di sana kok dia begini, hukum. Itu tidak membangun suatu kelima kebutuhan dasar. Mereka tidak merasa dicintai, mereka tidak ada merasa penguasaan diri. Dan Bapak Ibu, untuk pemberian penghargaan yang berlebihan itu akan meminimalisir atau mematikan motivasi eksternal dari dalam diri murid. Budaya positif ini ternyata itu tidak juga benar, tidak juga salah. Motivasi atau penghargaan yang kita berikan secara berlebihan itu bisa mematikan karakter, itu bisa mematikan inovasi mereka. Nah, Bapak Ibu, untuk hukuman di sini dijelaskan bahwa itu terjadi secara tidak sengaja atau tidak terencana dan tiba-tiba. Murid juga tidak tahu apa yang terjadi dan mereka tidak dilibatkan untuk pemberian hukuman ini. Bersifat satu arah, hanya dari guru ke murid, berupa hukuman fisik dan psikis. Untuk konsekuensinya, jadi ketika ada hukuman, konsekuensinya terjadi atau disepakati sesuai dengan aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, serta sikap guru selalu monitoring. Nah, restitusi yang ada di dalam hukuman dan konsekuensi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang akan mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita pahami sebelum ada di diseminasi hari ini, apa yang kita pahami tentang hukuman dan penghargaan. Di sini kita berbagi pengalaman, mungkin bisa dari Kapro dan Bapak Kapro yang belum hadir. Apa yang Bapak Ibu Kapro pahami sebelumnya, sama seperti saya pahami bahwa hukuman itu mendidik siswa. Itu yang saya pahami sebelum ikut program hukuman. Masalah tindakan atau ganjaran tidak berikan kepada peserta. Karena kalau penghargaan itu adalah reward yang tidak berikan atas apa yang dia capai. Saya. Tidak ada tambahan dari rekan-rekan guru lain, itu benar arti hukuman dan penghargaan. Ada tambahan dari rekan-rekan guru lain, Bu Dewi? Kalau soal hukuman, kalau saya sebagai guru, paling kalau kita ini
diterapkan oleh semua guru. Tapi pernah diterapkan. Dan hukuman ini biasanya dalam bentuk seperti yang Pak Rinaldi sampaikan tadi, itu bisa berupa verbal, berupa kata-kata kasar, ataupun tindakan atau hukuman fisik. Misalnya kalau terlambat orang keluar lapangan, atau misalnya ya hukuman fisik yang lain sebagai bentuk tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Sedangkan kalau untuk penghargaan itu tadi sudah betul apa yang disampaikan oleh Pak Ajur, bahwa penghargaan itu semacam reward yang diberikan kepada siswa, di mana siswa itu melakukan sesuatu yang positif di mata guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, Ibu. Terima kasih. Ini berbicara hukuman siswa. Jadi kalau ada aturan-aturan siswa masuk itu harus dapat ilmu. Jadi kalau tidak, apa konsekuensi? Jadi itu sudah harus ada kerjasama siswa dan guru. Begitu juga dalam mengerjakan tugas. Kalau tidak dikerjakan, apa ganjarannya dari tugas yang diberikan? Jadi harus ada, memang sudah harus ada komitmen itu. Jangan seperti yang tadi slide itu. Jadi kalau kita itu ya berarti mereka tahu bahwa kalau saya tidak mengerjakan ini, nanti ada konsekuensi. Dan begitu juga penghargaan. Jadi jika mereka dalam konsekuensi yang mereka tidak lakukan, kemudian mereka berubah, maka penghargaan itu harus ada. Penghargaan itu bisa dalam bentuk kata-kata pujian, membangkitkan anak itu untuk supaya saya dihargai. Saya tadinya mendapat hukuman, bukan hukuman fisik ya, hukuman yang verbal itu misalnya harus mengajarkan diri, yang artinya untuk mengubah anak itu ternyata setelah saya ini saya dapat penghargaan dari guru dan juga itu saja. Terima kasih. Jadi memang benar apa yang dikatakan Kapro, dan itu dikatakan Ibu Titi, pimpinan dan Ibu Sekolah memang sangat benar. Hukuman itu memberi dampak serius bagi murid. Ketika kita melakukan hukuman secara fisik, ketika kita memberikan hukuman secara verbal yang menyakitkan hati murid, itu akan membekas. Contohnya kita masih mengingat apa yang dikatakan tapi dulu waktu kita SMP. Nggak bisa menjadi orang, jadi orang karena terlambat nakal. Sampai sekarang membekas. Tapi apa itu yang berubah? Tentunya hukuman itu ketika itu salah orang laksanakan, seperti yang Ibu katakan bahwa secara tiba-tiba itu sangat membekas bagi peserta didik, bagi murid. Nah, tapi Bapak Ibu yang kami belajar, memang di situ dikatakan bahwa hukuman ini orang minimalisir lakukan kepada siswa. Tetapi juga ada hukuman yang bisa kita terapkan. Contohnya hukuman positif. Sekarang lagi digaung-gaungkan literasi dan numerasi. Ketika ada murid terlambat, ketika ada murid membuat kesalahan, kita bisa memberikan dia hukuman secara literasi. Karena kamu terlambat, kamu membaca 2 halaman. Itu secara positif, tidak berlebihan. Karena kamu terlambat, saya berikan menghitung. Itu bisa saya lakukan, tapi tidak secara berlebihan. Nah, saya telah melakukan itu sama seperti yang Ibu Kepala Sekolah bilang, lewat kesepakatan bersama. Dan penghargaan yang kita berikan itu secara fisik, penghargaan yang kita berikan itu secara nyata bisa mematikan kreativitas ataupun menekan inovasi dari anak. Contohnya ketika kalau kamu bisa membuat tugas ini, Bapak akan memberikan 10.000 jajan. Motivasi dari anak itu yang muncul hanya uang. Dia tidak sadar hal baik apa yang telah dia lakukan. Dia tidak sadar kreativitas apa yang telah dia lakukan. Ketika orang membuat di hari selanjutnya, ketika orang membuat challenge yang sama, memberikan dia, kalau kamu selesai, kamu sudah bisa keluar. Nah, dia sudah tidak ada motivasi karena orang sudah ada penghargaan.
Jadi itu yang dikatakan penghargaan orang bisa lakukan, tetapi jangan secara berlebihan. Orang bisa lakukan penghargaan itu seperti yang kepala sekolah bilang, bisa seperti pujian, bisa seperti penghargaan kata-kata itu. Kamu ini luar biasa, kamu ini bisa menyelesaikan tugas yang Bapak berikan, seperti yang kepala sekolah sudah bilang. Itu kalau seperti itu bisa terlaksanakan secara berulang, tetapi ketika memberikan penghargaan secara fisik atau benda, itu bisa mematikan kreativitas dan bisa bahkan pun yang lebih parah mengurangi dari kualitas tujuan pembelajaran yang telah dicapai. Anak ini jika dia sudah termotivasi hanya di benda, dia tidak akan berusaha. Dia misalkan masuk Bapak Denaldi, Pak kita, kata kita aja kasih benda apa dia motivasi untuk belajar. Ada motivasi untuk belajar. Ketika masuk ke Ibu JJ tidak memberikan dia penghargaan, dia sudah ada motivasi. Nah, hal itu yang diharapkan tidak muncul. Jadi Bapak Ibu, lewat designasi ini kita bisa kembali merefleksi apa yang telah kita lakukan dalam proses pembelajaran yang ada. Ada juga yang dinamakan posisi kontrol guru. Ini yang sangat sering terjadi dalam pembelajaran. Ada 5 posisi kontrol guru: sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, jika ada kasus misalkan dan menghambat Bapak Ibu untuk jam pelajaran tersebut, apa yang akan Bapak Ibu katakan? Secara orang berdiskusi dialog pasti secepat jauh. Nah, ini kita semuanya mau pulang, karena ini lama. Kalau kita yang dulu seperti itu yang kita ucapkan kepada murid. Ada juga mungkin Bapak Ibu lain. Kalau misalkan kita berucap seperti itu, cepat jauh, kalau cepat jauh setelah sobel pulang ini, dan Bapak semua pulang gara-gara karena Bapak terlambat pulang. Nah, di situ Bapak Ibu saya posisi kontrol saya itu sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi murid itu merasa bersalah karena saya. Bahkan pun, kan bikin tugas berdiri. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ada juga posisi kontrol sebagai teman. Apa namanya? Apa soalnya kesalahan cerita Bapak? Nah, itu kita memposisikan diri kita sebagai teman. Dan juga ada pemantau, bahkan pun manajer. Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, coba tolong merefleksi posisi kontrol mana yang sering orang lakukan. Posisi kontrol seperti apa? Kalau Ibu JJ, saya yakin sebagai teman. JJ, ya friendly dengan murid lagi Dendra, Ibu Nova, bahkan pun ibu dan bapak-bapak yang lainnya. Tetapi posisi kontrol apa yang lebih dominan yang telah lakukan selama ini? Nah, Bapak Ibu, ketika kami belajar modul ini dan ketika kami sampai di akhir modul 1.4, yang diharapkan bagi guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Manajer di sini bukan manajer sama dengan tugas kepala sekolah, manajer dia bukan. Tapi manajer di sini adalah kontrol kita sebagai manajer. Guru dapat membuat sesuatu bersama murid. Jadi kita mengontrol kegiatan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi ketika ada masalah, kontrol murid itu supaya murid itu bisa menemukan solusinya sendiri ataupun permasalahan dari dirinya sendiri. Nah, manajer sini mengacu pada restitusi atau proses yang akan orang kerjakan yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri serta sehingga tercipta identitas positif dan atau berhasil pada diri sendiri. Jadi posisi kontrol kita sebagai manajer sangat diperlukan. Kita mengontrol siswa, kita memanajemen siswa, memanajemen murid agar supaya dia bisa membudayakan budaya positif sehingga apa yang dia kita harapkan, misalkan rasa tanggung jawab dari siswa itu bisa dia munculkan secara langsung lewat dirinya sendiri, bahkan pun jujur, keadilan dia bisa langsung timbulkan. Jadi kita di sini diharapkan kita bersikap sebagai manajer bagi murid. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga memposisikan diri kita sebagai teman. Tidak menutup kemungkinan kita memposisikan diri kita juga sebagai si kontrol, sebagai manajemen dan teman. Nah, Bapak Ibu, nah ini yang telah saya bilang tadi, yang Ibu Kepala Sekolah sampaikan tadi, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Nah,
Dan tadi yang Ibu Susimu, Ibu Kepala Sekolah bilang bahwa hukum itu muncul secara tiba-tiba. Tetapi jika telah ada keyakinan kelas, disitulah hukum itu akan terarah. Penghargaan itu akan terarah. Misalkan keyakinan kelas, kita coba backing di kelas dengan melibatkan siswa. Keyakinan kelas ini bukan maksudnya kita harapkan bahwa itu backing, tapi coba kita mengajak coba backing dalam kelas. Ternyata sebelumnya kita backing ini, ternyata lebih terarah. Siswa lebih paham karena keyakinan kelas ini yang membuat adalah siswa dan guru itu sendiri. Jadi keyakinan atau menjadi menjadi komitmen kita dalam kelas. Ini juga bisa diterapkan oleh kepala sekolah, keyakinan sekolah. Jadi misalkan guru harus 100% administrasi, itu keyakinan kita sebagai guru dan kepala sekolah. Kalau di dalam kelas jadi seperti itu, siswa wajib membuat tugas yang diberikan guru. Kita bisa memberi. Jadi untuk keyakinan kelas ini pertama kita membentuk guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Seperti yang Ibu katakan tadi, supaya yang kepala sekolah katakan tadi, supaya hukuman itu tidak diperdiri. Dan pelaksanaan dan target. Pelaksanaan dan target ini dari hasil rumusan guru selalu menempatkan prioritas dalam keyakinan sekolah atau kelas. Guru juga mengingatkan bahwa keyakinan ini dibuat untuk semua warga sekolah. Dan kesetaraan juga keyakinan ini tanpa memandang. Jadi semua itu berhak menjalankan keyakinan kelas ini. Bapak Ibu, ini yang sangat krusial, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara kita menerapkan untuk penyelesaian masalah. Nah, dalam segitiga restitusi ini, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nanti saya akan jelaskan apa itu segitiga restitusi. Dan tahapan restitusi ada 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada masalah dalam kelas yang terjadi, masalah apapun itu, orang boleh pakai teknik segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah tampilan dari segitiga restitusi. Ada Deborah dan Sumi yang di dalam kelas dan sering melanggar keyakinan kelas. Kalau sebanyak tadi keyakinan kelas. Jadi misalkan Deborah dan Sumi melanggar keyakinan kelas seperti di kelas tidak boleh angkat telepon, tapi Deborah angkat telepon. Nah, orang stabilkan identitas. Orang mengajak siswa ini berdialog. Apa sudah ada ini? Ada perlu apa sampai misalkan sementara belajar angkat telepon. Tampilkan dulu identitas yang ada. Begini, ketika dialog itu sudah tercipta, dia masuk di validasi tindakan yang salah. Dia masuk di validasi tindakan yang salah dengan cara kan kita untuk keyakinan kelas. Kata anggaran itu betul atau salah? Oh Pak, sorry maaf, kita selalu apa tapi memang semua orang pernah salah, cuma dan langsung membuat keyakinan. Nah, terang berdialog sebaik mungkin untuk siswa itu tahu bahwa yang dilakukan itu salah. Nah, baru menanyakan keyakinan. Dari situ orang masuk dalam keyakinan. Kalau adik-adik ini kan melanggar keyakinan, apa nanti konsekuensi kalau semua melanggar keyakinan? Nah, nanti situ akan berlanjut sesuai dengan alur yang ada. Jadi segitiga restitusi ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Mungkin orang sudah terapkan kan berapa? Mungkin sudah terapkan itu hal ini, cuma orang belum paham. Orang terapkan kan ini secara otodidak, secara langsung. Tetapi tentunya itu ada cara yang bisa orang gunakan, itu menstabilkan identitas dulu, menanyakan keadaannya, menanyakan apa yang dilakukan, baru validasi tindakan itu benar atau salah, baru orang masuk di keyakinan. Kalau di sekolah, di Nova mungkin nggak validasi, salah itu muncul. Nah, baru masuk di validasi keyakinan. Dan di sekolah persyaratan pakai dasi. Nah, itu semua masuk sebenarnya di segitiga restitusi, tapi tidak sadar orang lakukan. Jadi saya cuma memperjelas apa yang saya dapat, saya coba membagi kepada Bapak Ibu tentang hal yang saya dapat pelajari ini. Nah,
Bapak Ibu, saya sini ada studi kasus yang coba kita gali kembali dari awal tadi kita menjelaskan sampai ke saat ini. Ada kasus Ibu Gaby sedang menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Odi malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Odi, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Odi pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis, Odi hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidolnya. Jadi begitu dia semua kita cakap juga favorit, Odi cuma pegang-pegang baru dibuka. Nah, ayo Odi, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Jadi dia seluruh Pak Odi. Odi tanya itu Odi, kali ini akan begitu, perhatikan. Nah, ini pada saat ditegur oleh Ibu Gaby, Odi hanya menjawab tidak tahu. Ibu Gaby pun menjawab diri. Gimana kamu Odi, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihankah sama ibu? Dan Odi pun diam membisu. Nah, ini adalah kasus yang coba orang telaah, coba orang analisis. Dan ada pertanyaan pemantik. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Gaby dalam pendekatan kepada Odi? Ada posisi kontrol apa yang Ibu Gaby ambil pendekatannya kepada Odi? Boleh lihat. Nah, yang menjawab posisi kontrol yaitu pertama membuat berasa bersalah. Guru itu membuat Odi merasa bersalah dengan ucapan, gimana kamu Odi? Kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah capek mengajarkan kamu tidak kasihan sama ibu. Itu adalah contoh kalimat menyatakan orang merasa bersalah. Nah, membaca sikap Odi, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Odi? Nah, ini ingin kita tanya kepada rekan-rekan guru. Kebutuhan apa yang diperlukan dari Odi? Odi yang cuma acuh-acuh, malas-malasan. Orang sebagai guru, orang coba analisis. Orang bayangkan, misalkan Odi ini orang beasiswa. Ketika orang mengajar, Odi ini cuma acuh-acuh, malas-malas, tidak mau buat tugas. Kira-kira kebutuhan apa, kebutuhan dasar apa yang murid ini butuh? Teman. Kasih sayang. Perhatikan kebutuhan dasar. Jadi intinya kasih sayang kan? Kasih sayang. Nah, memang perlu orang pendekatan dengan murid dengan melakukan kasih sayang. Sangat perlu sekali. Kalau tidak sayang ya orang mendekatkan menjadi pegang pemain tua. Kalau saya mungkin kita mau urus paling. Nah, tapi kalau kasih sayang, membuat kebebasan bagi dia supaya murid ini bisa merasakan ternyata ibu jadi ada perhatian bagi orang. Nah, itu salah satu hal yang sering terjadi di dalam kelas dan kita coba menerapkan hal itu dan memang berat. Kalau dari kita yang dulu yang seperti otoriter teacher center cuma berpusat pada guru, ketika kita mengajar dulu suruh ikuti program guru penggerak dan kita coba menerapkan ini ternyata baik dan pembelajarannya akan bagus dan juga butuh effort yang lebih dari seorang guru. Kalau orang cuma sekedar menjalankan itu akan terasa berat, tapi kalau effortnya lebih itu akan terjadi. Nah, selanjutnya bila Ibu Gaby mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Kalau orang sebagai guru, kok ada murid seperti itu, pertanyaan apa yang orang akan ajukan? Kalau kita pasti akan, tadi ada masalah apa di rumah? Nah, mungkin seperti itu. Kalian cuma diam-diam, malas-malas. Kalau kita kalau masalah nado dong, ada masalah apa di rumah sampai ada semangat? Nah, itu salah satu pertanyaan sebagai pemantau. Ada juga mungkin akan bertanya secara normal, siapa ini mau belajar bahasa Inggris tuh? Nah, ada juga kan yang sering-sering muncul seperti itu tuh. Atau mungkin ada dari bapak ibu yang lain supaya orang berbagi wawasan, bertukar pikiran. Kalau jadi
Adil jam berapa? Nah, adil jam berapa sampai malas-malas? Bu Jeje, kalau lihat murid malas-malas, mau belajar, apa yang sering muncul bagi Bu Jeje? Berpikir, udah dong, apa kan? Mungkin begitu kan? Nah, itu kamu tadi kan ada masalah apa sih di rumah sampai tidak semangat? Sumi? Tadi ada masalah dengan teman juga setelah sampai dia malas juga mau buat Refleksi untuk hukuman, penghargaan dan restitusi, diberikan kesempatan buat Bapak Ivan dan Gedi untuk melakukan refleksi. Mungkin dari Bapak Ivan dulu, Kak. Oke, terima kasih atas kesempatan. Saya akan menerapkan sanksi yang bisa diberikan kepada siswa ketika melanggar aturan. Contohnya aturan dalam keterlambatan. Yang pertama, saya memberikan sanksi secara lisan dengan nada suara yang baik kepada siswa untuk tidak melakukan aturan tersebut. Ketika siswa tersebut masih datang terlambat di sekolah, saya memberikan hukuman tambahan berupa membersihkan sekolah atau memberikan kamar mandi, memberikan efek jerak tersebut. Ketika siswa tersebut melakukan kesalahan yang dilakukannya, saya harus memberikan surat panggilan orang tua agar bisa mengetahui sampai kenapa siswa tersebut datang terlambat untuk kedua kalinya. Ketika siswa tersebut melanggar untuk ketiga kalinya, sebagai pengajar, saya harus memanggil orang tua dari siswa tersebut dan memberikan surat pernyataan agar siswa tersebut tidak mengulangi kesalahan tersebut. Saya rasa cuma itu, saya sampaikan banyak. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Itulah untuk Bapak Ivan yang telah melakukan refleksi. Mungkin refleksi berikutnya atau umpan berikutnya dari Ibu Gedi. Silakan Ibu Gedi. Jadi kalau untuk sanksi untuk siswa yang bermasalah, yang pastinya kita memberikan teguran kepada siswa yang mana perbuatan yang dilakukan itu adalah salah. Jadi sebagai guru sudah seharusnya kita memberikan pembinaan secara khusus terhadap siswa yang bermasalah tersebut. Jadi tidak diberikan sanksi siswa tersebut, yaitu yang pertama kita harus menegurnya terlebih dahulu. Jadi memberitahukan kepada anak tersebut bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik, dan sebagai guru sudah sewajibnya kita memberikan pembinaan terhadap siswa tersebut agar supaya kedepannya siswa tersebut tidak mengulangi akan kesalahan dia lagi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan refleksi tentang penghargaan yang telah Ibu Rini terapkan. Bisa juga dilakukan refleksi, kita melakukan umpan balik agar supaya tujuan pembelajaran bisa terlaksana. Silakan Ibu Rini. Terima kasih. Jadi untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas tentunya untuk kegiatan penghargaan itu sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran agar supaya anak-anak merasa dihargai atas pencapaian mereka, dan tentunya lewat penghargaan atau pujian dan reward yang guru berikan dalam kegiatan pembelajaran nantinya akan memotivasi siswa untuk lebih rajin lagi dan lebih giat lagi dalam memahami dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Hal-hal kecil yang bisa orang tangani, usahakan orang selesaikan dulu. Jangan orang melibatkan orang lain, karena ketika orang lain masuk, pelaksanaan yang orang telah lakukan untuk pendekatan anak ini akan berbeda. Jadi ketika anak yang mungkin boleh Ibu Vera mau atasi, Ibu mau atasi dulu. Kalau memang sudah mampu untuk pakai orang pendekatan, baru orang minta bantuan dari pihak lain. Nah, Bapak Ibu, itulah untuk diseminasi saya hari ini, dan harapan saya ada hal-hal kecil yang bisa tertanam di hati dan pikiran Bapak Ibu yang telah saya sampaikan, dan tentunya harapan saya besar untuk kemajuan pendidikan, pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Tompar ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Ibu Eta, Ibu Nova, Ibu Vivi, Ibu Vera, Ibu Gei, Sumi, dan Ibu Bapak Lodri yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada diseminasi hari ini.
kiranya apa yang orang harapkan selalu tercapai untuk anak murid kita. Demikian untuk destinasi saya pada hari ini. Selamat pagi. Terima kasih adik-adik yang hadir pada hari ini. Jadi hari ini kita akan ada salah satu kegiatan sebelum kita mulai pembelajaran. Ada salah satu kegiatan yang akan Bapak implementasikan, yaitu pembuatan keyakinan kelas. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ini kita akan berdiskusi, kita akan membuat keyakinan yang akan kita laksanakan di dalam kelas agar supaya budaya positif yang akan dilakukan itu tercipta. Namun sebelum lanjut, coba bertanya dulu sama-sama. Ada yang tahu keyakinan? Keyakinan itu apa? Dea? Oke, silakan Dea. Keyakinan adalah komitmen. Terima kasih Dea. Jadi menurut saya kata itu keyakinan adalah komitmen. Nah, berlanjut itu komitmen. Komitmen itu harus dijalankan atau tidak dijalankan? Satu siswa bisa menjawab. Oke, Vicky apa itu komitmen? Komitmen harus dijalankan. Ya, oke, terima kasih Vicky. Jadi Vicky, komitmen itu harus dijalankan. Nah, budaya kelas atau keyakinan kelas itu adalah bentuk dari budaya positif. Nah, ada satu lagi pertanyaan yang bisa menjawab apa yang adik-adik harapkan ada di dalam kelas. Siapa yang bisa menjawab apa yang diharapkan yang ada yang harus tercipta dalam kelas? Bisa? Kalau Afrin, silakan Afrin, apa yang diharapkan ada dalam kelas? Oke, terima kasih Afrin. Jadi yang kami harapkan adalah kedisiplinan yang tercipta di dalam kelas. Nah, jadi lewat keyakinan kelas ini yang harapkan yang tercipta adalah kedisiplinan. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk di pembuatan keyakinan kelas, menurut adik-adik apa itu disiplin? Oh, silakan. Disiplin adalah hal yang baik untuk dilakukan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, jadi pada hari ini kita akan membuatkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini diharapkan adanya budaya positif yang tercipta di dalam kelas. Dan keyakinan kelas ini seperti kata adik-adik, keyakinan kelas ini harus dijalankan. Nah, di tangannya Bapak sudah ada stick note. Stick note ini berfungsi agar supaya adik-adik bisa menulis keyakinan kelas yang menurut adik-adik itu hal positif yang harus ada di dalam kelas. Setelah selesai menulis, adik-adik akan menempelkan di atas yang sudah disediakan oleh Bapak, dan adik-adik akan membuat keyakinan kelas untuk kelas ini. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi silakan menulis satu keyakinan yang menurut adik itu baik dan disiplin untuk diterapkan. Nah, Bapak akan bagikan satu persatu nih. Silakan ditulis. Semua sudah dapat stiker. Jadi silakan menuliskan keyakinan kelas yang Anda yakinkan itu hal positif yang harus ada dalam kelas. Oke, silakan untuk menuliskan. Kalau sudah selesai menulis keyakinan kelas, silakan Anda bawa di depan dan kita akan baca mulai dari kelompok observasi.
Dari keyakinan kelas yang tadi adik tulis, di sini telah dapat 8 keyakinan yang Bapak sudah pilih dan sudah diatur dengan tata letak yang ada. Jadi keyakinan ini yang akan kita kerjakan, kita lakukan di dalam kelas. Keyakinan yang pertama, tidak boleh ribut. Keyakinan yang kedua, tidak boleh datang terlambat. Dan keyakinan yang terakhir, tidak boleh berjalan di dalam kelas. Jadi inilah keyakinan-keyakinan yang Anda tulis. Kalau kayak ini sama dengan yang ini. Jadi untuk keyakinan kelas kita pada saat ini ada 8 keyakinan yang akan kita jalankan. Demikian adik-adik, kita telah mendapatkan keyakinan kita dalam kelas. Delapan keyakinan ini sama dengan pengumpulan, yaitu komitmen harus dijalankan dan menciptakan budaya positif. Jadi terima kasih pada hari ini untuk pembuatan keyakinan kita telah selesai dan beri applause untuk kalian semua. Saya Stanley Kusuma, saya siswa SMK Negeri 1 Beriri. Untuk keyakinan kelas sangat luar biasa, mantap.